pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Mobil dinas rombongan pegawai DPRD Pesisir Barat kecelakaan di Jalan Tol Lampung Selatan. Seorang tewas dan 3 terluka. Itu yang megang jenggot itu. Penyergapan bandar narkoba di Lampung Tengah berlangsung sengit karena tersangka terus memberontak. Warga Tulang Bawang memiliki tradisi menggembalakan kerbau dengan dilepas liarkan di padang rumput saat musim kemarau. Mobil minibus yang ditumpangi rombongan pegawai sekretariat DPRD Pesisir Barat kecelakaan di Jalan Tol kilometer 11 Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan Rabu siang. Mobil dinas bernomor polisi BE1509XZ itu rusak parah setelah terbalik dan terpental menghantam pagar pembatas jalan. Dalam kecelakaan itu 1 orang tewas dan 3 luka berat. Korban tewas bernama Hermansyah dan korban luka bernama Prana Purnama, Apriyadi, dan Desta Riza. Hasil olah TKP polisi, kecelakaan terjadi saat mobil sedang melaju menuju Bakauheni, Lampung Selatan. Kecelakaan dipicu pengemudi kehilangan kendali. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Apakah pengemudi mengantuk atau mengalami penurunan konsentrasi akibat dehidrasi dampak cuaca panas? Jadi kecelakaan di KM 11200 jalur B arah menuju Bakauheni antara mobil Avanza, kendaraan dari sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Pesisir Barat. Jadi dugaan sementara supir kehilangan kendali atas kendaraannya. Jadi ini masih kita dalami kehilangan kendalinya seperti apa, apakah mengantuk atau kendaraannya ada error. Nanti kami masih mendalami dalam proses ini sementara. Luka-luka, yang satu meninggal dunia. Yang meninggal dunia langsung dibawa ke kamar jenazah karena sampai di rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal. Yang 4, yang satu agak luka berat karena diduga ada retak di tulang panggul. Diduga ya, hasil ronsennya mengarah ke sana. Setelah divisum, jenazah Hermansyah kemudian diantarkan ke rumah duka di Pesisir Barat. Sementara untuk 3 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Itu yang megang jenggot itu. Penangkapan bandar narkoba bernama Tahmid di salah satu rumah di Bandar Jaya, Lampung Tengah berlangsung sengit sebab tersangka terus memberontak. Ia berusaha kabur namun sudah dikepung polisi. Tahmid akhirnya bisa dijatuhkan dan diborgol tangannya. Aina, tangan kamu. Tapi tahan. Mana. Meski awalnya mengelak, Tahmid akhirnya mengakui sebagai bandar narkoba setelah polisi menemukan 4 bungkus sabu-sabu di bagasi motornya. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Tahmid. Polisi menemukan bong atau alat hisap sabu-sabu serta sabu-sabu sisa pakai. Ini masih ada Bu. Nah, tersangka melakukan perlawanan cukup sengit untuk kami melakukan penangkapan sehingga tersangka melakukan perlawanan.
Namun setelah 10 menit dan 10-15 menit kami dapat melumpuhkan tersangka, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam tubuhnya, di dalam pakaiannya kami dapati 4 klipan yang berisi jenis sabu-sabu dengan harga berdasarkan keterangan tersangka di 100.000. Motor tersangka turut disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan pembeli narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pasangan kekasih yang jadi kurir narkoba ditangkap di pinggir jalan raya Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Rabu malam. Salah satu tersangka ternyata seorang remaja wanita berusia 16 tahun. Dari penangkapan kedua tersangka bernama Ferry Ferlandi dan US, polisi menyita barang bukti sebungkus sabu-sabu dan sebilah pisau. Keduanya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan polisi terungkap keduanya baru saja mengambil narkoba dari seorang bandar di daerah Pesawaran untuk diantarkan ke seorang pembeli. Disuruh sama kawannya. Suruh kawan lu disuruh ngapain itu? Suruh nganter, suruh beliin. Beliin apa? Narkotika. Jenis apa itu? Sabu. Jenis sabu. Berapa kamu beli? 400. Mereka berdua di perjalanan dari daerah Kabupaten Pesawaran di daerah Gading Rejo. Untuk barang bukti yang didapatkan dari mereka, Pak? Barang bukti yang kita dapatkan yaitu 1 paket sabu seberat 0,49 gram. Nah, kemudian menurut informasi ada membawa dengan senjata tajam, benar Pak? Ya benar, untuk tersangka MR kita geledah, di pinggangnya terdapat sebilah sajam. Polisi juga menyita 2 unit ponsel dan 1 unit motor yang dipakai tersangka mengantarkan narkoba. Polisi masih mengejar bandar narkoba yang sudah diketahui identitasnya. Sementara kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Pertamanya kan umurnya berapa? Setelah sempat ditahan pihak sekolah karena menunggak uang komite, 36 ijazah siswa SMK Negeri 1 Pugung, Tanggamus akhirnya dibagikan secara gratis ke pemiliknya Kamis siang. Para siswa dan wali murid senang dengan kebijaksanaan pihak sekolah karena puluhan wali murid itu mengaku tidak punya biaya untuk melunasi uang komite. Ekonomi mereka merosot sejak pandemi COVID-19 lalu. Menurut para wali murid, rata-rata tunggakan uang komite sekolah itu antara Rp1 juta hingga Rp3 juta per siswa. Ambil ijazah anak. Ijazah anak? Ya. Dari tahun berapa lulusnya, Bu? 2023. Nah, ini baru diterima ya, Bu ya? Iya. Alasannya diserahkan ini sebelumnya apa, Bu? Tidak bisa bayar sekolah satu karena bapaknya kan cuma kerja buruh. Semenjak corona itulah udah. Sebelumnya itu udah upaya mau mengambil ijazah udah dilakukan? Udah masuk 3 juta. Udah masuk 3 juta. Pembayaran ini bukunya aja dibawa, pembayarannya, bekas pembayaran. Alhamdulillah juga bahwa ada keterbukaan daripada sekolah terhadap kita sebagaimana. Kami merasa terima kasih juga sebanyak-banyaknya atas partisipasi. Terima kasih. Kita nggak tahu kelanjutan, tapi harapan kita karena ini sudah diberikan, ya mau nggak mau kita juga untuk membayar itu bagaimana gitu loh, karena itu sudah diberikan. Sementara itu pihak sekolah belum memberi penjelasan terkait dugaan penahanan 36 ijazah muridnya. Meski demikian, kebijakan pihak sekolah itu sangat membantu karena siswa yang menunggak uang komite berasal dari keluarga tidak mampu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.